Bu Nurjayanti, kita mulai nggih. Oke, monggo Pak. Kawan-kawan, kita mulai, dipersiapkan dirinya. Sekali lagi, penamaan untuk username yang digunakan disesuaikan formatnya untuk memudahkan saya dan Bu Nurjayanti mengenali dan mengidentifikasi kawan-kawan. Ya, kelas, NIM dan namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Kawan-kawan, peserta mata kuliah pendekatan dan konsep arsitektur Islam, kita sudah membahas beberapa persoalan utama dalam arsitektur Islam. Yang pertama, kita sudah membahas mengenai status arsitektur Islam, apakah dia ilmu pengetahuan ataukah agama, gitu ya. Ilmu pengetahuan ataukah bagian dari agama. Kita sudah membicarakannya, menjawabnya dengan materi relasi antara Islam dan arsitektur pada pertemuan yang kedua. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, kita sudah menanggapi juga persoalan, ya, apa pentingnya arsitektur Islam. Kalau tidak ada arsitektur Islam, lalu kenapa? Kita sudah membahas ya mengenai berbagai masalah yang kita temui pada zaman kontemporer di bidang arsitektur, ya, dan masalah-masalah itu yang meliputi masalah ilmu, yang dipisahkannya ilmu dari iman, kemudian masalah manusia secara individual maupun sosiologis, kemudian masalah kultural, masalah budaya, kemudian juga masalah keagamaan. Ya, arsitektur yang bermuatan spiritualitas tetapi menolak agama. Dan yang terakhir adalah masalah lingkungan. Ya, masalah-masalah itulah yang menjadikan kita ya menawarkan arsitektur Islam sebagai jawaban untuk menjawab masalah-masalah tadi. Sah-sah saja ya ketika ada pihak lain kemudian menyampaikan jawaban yang berbeda, gitu ya, menawarkan jawaban yang berbeda, seperti salah satunya arsitektur Nusantara. Sah-sah saja, gitu ya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, dialektika itu tidak bisa terhindarkan. Ya. Kita menawarkan arsitektur Islam, yang lain menawarkan arsitektur yang lain, gitu ya. Salah satunya arsitektur Nusantara. Kalau Romo Mangunwijaya menawarkannya Vastu, gitu ya. Sebagaimana beliau sampaikan di buku beliau berjudul Wastu Citra. Bahkan beliau menolak istilah arsitektur, ya. Istilah arsitektur sendiri itu sudah bermasalah, kata Romo Mangun, gitu ya. Sehingga beliau menawarkannya Vastu yang berangkat dari tradisi dan nilai-nilai spiritual nenek moyang kita di Jawa, gitu ya. Silahkan baca buku Romo Mangun. Ya, dan masih banyak jawaban yang lain yang ditawarkan, gitu ya. Ya, itu sah-sah saja. Ya. Dan itu sebagai kelaziman dari ilmu pengetahuan. Semua orang bisa berpendapat, tetapi pendapat itu harus diuji. Nah, gitu. Ya. Kita menawarkan arsitektur Islam, kemudian nanti yang lain menawarkan arsitektur yang lain, itu nggak masalah. Justru disinilah setiap tawaran itu harus diuji. Apakah suatu tawaran itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi atau tidak? Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kebenaran pragmatis dalam ilmu pengetahuan. Kita punya masalah. Kita sudah jelaskan masalah kita. Kemudian jawaban yang kita tawarkan bisa tidak menyelesaikan masalah itu. Kalau ternyata arsitektur Islam yang kita kaji, yang kita terapkan itu berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kita bicarakan, ya maka terbukti arsitektur Islam itu benar. Gitu, ya. Dan disitulah justru tantangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan pertarungan pengetahuan antara rekayasa cuaca yang dilakukan oleh
BMKG bersama TNI, ya, di pihak yang lain ada Mbak Rara, ya, dengan pengetahuan tradisionalnya berkaitan dengan pawang hujan. Silakan saja gitu loh, diadu itu. Siapa yang benar, siapa yang bisa gitu ya. Gitu. Sehingga di sini menuntut keseriusan kita di bidang arsitektur Islam, ya, untuk menerapkan arsitektur Islam agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita sudah bicarakan pekan yang lalu. Nah, sehingga suatu saat nanti, ya, pertanyaan kenapa arsitektur Islam itu harus ada, ya, jawaban itu tidak lagi bersifat konseptual tapi sudah terbukti. Ini loh buktinya. Arsitektur Islam dapat menyelesaikan masalah ilmu, dapat menyelesaikan masalah manusia, masalah lingkungan, dan masalah keagamaan di bidang arsitektur. Kemudian, pada pertemuan ini, kita akan mengulas permasalahan lain dari arsitektur Islam. Apa buktinya arsitektur Islam itu ada? Kita diminta bukti ini, atau evidence. Karena ilmu pengetahuan itu selalu menuntut bukti, evidence. Nanti kita akan menjelaskan itu. Nah, di gambar, ya, ini ada Hagia Sophia di Istanbul. Ya. Dulu namanya Konstantinopel. Kalau orang Turki menyebutnya Konstantinie. Ya. Orang Persia menyebutnya Takhterun. Ya, tempat di mana bangsa Rum itu bertahta, gitu ya. Orang Konstantin sendiri ketika itu menyebut kota mereka Konstantinopolis, gitu ya, yang merujuk pada nama seorang raja mereka, Konstantin, the Great Konstantin. Ya. Salah satu bangunan besar, mungkin bukan salah satu, ya, bangunan terbesar yang berhasil dibangun Bizantium, ya, adalah Hagia Sophia, yang diperuntukkan untuk Bunda Maria, gitu ya. Mereka lebih menempatkan Bunda Maria itu sebagai wanita yang suci, gitu ya, melebihi kesucian Yesus bahkan. Nah, sehingga mereka menyebut dirinya sebagai Gereja Maria, gitu ya, bukan Gereja Vatikan di Roma, Gereja Maria. Kristen Ortodoks yang sekarang di Rusia itu, ya. Kristennya Putin, gitu ya, Ortodoks. Ketika tahun 1453, ya, Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil menjebol benteng Konstantinopel, ya, yang merupakan benteng paling susah ditembus di dunia, konon katanya begitu ya pada zamannya. Karena berbagai upaya untuk menjebol tembok Konstantinopolis tidak berhasil. Salah satunya bangsa Viking. Bangsa Viking dari Eropa itu pernah menyerbu Konstantinopolis. Ya. Yang mereka dikenal sebagai bangsa yang suka berperang, dan berperangnya itu mengerikan, bangsa Viking. Itu pun tidak bisa masuk ke Konstantinopel. Ya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih dan tentaranya berhasil masuk Konstantinopolis, menguasainya dan menjadikannya ibu kota baru, kemudian diganti namanya menjadi Istanbul. Istanbul artinya kota Islam. Ya, kemudian ketika Turki menjadi sekuler diganti Istanbul, yang untuk mengaburkan sejarah kejayaan Islam pada masa lalu. Nah, salah satu atau yang pertama kali dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih di bidang arsitektur ketika sudah masuk Konstantinopolis, ya, adalah mencari bangunan untuk digunakan melangsungkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat dalam tradisi umat Islam maupun dalam syariat, ya, dimaksudkan untuk mengumpulkan umat Islam dalam skala kota. Masjidnya masjid jami, bukan masjid permukiman. Sekarang kita bingung, ya, setiap Jumat, setiap masjid permukiman itu menyelenggarakan Jumatan. Nah, Muhammad Al-Fatih menugaskan, ya, untuk mencari bangunan yang bisa menampung umat Islam Konstantinopel untuk Jumatan. Satu-satunya yang memungkinkan adalah Hagia Sophia. Ya. Maka dalam waktu cepat Hagia Sophia direnovasi, ya,
ketika itu renovasinya masih minor ya, hanya menghapuskan beberapa bagian yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam ya. Kemudian disiapkan untuk sholat Jumat pertama di tanah Konstantinopel. Gitu. Nah, kemudian sejak itu 1453 sampai kemudian awal abad ke-20, 1924, ya 1930-an lah, ya, Hagia Sophia tetap menjadi masjid. Kemudian ada pertanyaan yang menarik, dari gereja menjadi masjid. Masjid adalah unsur arsitektur Islam yang paling penting, kata Profesor Tajuddin Rasdi. Tidak ada arsitektur Islam tanpa masjid. Jadi kata Profesor Tajuddin Rasdi, masjid itu yang paling penting dari arsitektur Islam. Tidak ada arsitektur Islam tanpa masjid. Kemudian kita ditanya nanti, ya, apa buktinya Hagia Sophia itu arsitektur Islam? Dulu gereja toh. Sekarang masjid. Nah, apa buktinya? Nah, ini kita akan membahasnya itu. Dilanjutkan Mbak Nisa di slide nomor 1.